Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang The Chicago School atau sekolah Chicago. Kami dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama Olivia Maurin, yang kedua M. Faiz Afeni, yang ketiga saya sendiri Yusuf Raihan, yang keempat Muhtarul Hanafi, yang kelima Siti Kamelia. Lanjut ke materi. Saya Muhtarul Hanafi akan menjelaskan materi yang pertama. Latar belakang sejarah sekolah Chicago. Banyak perkembangan penting dalam pemikiran ekonomi sejak zaman Marshall, mendorong atau setidaknya merasionalisasi keterlibatan pemerintah yang lebih besar ekonomi. Selanjutnya, anggota sekolah Chicago menentang seluruh garis penalaran ini. Dalam tahun-tahun awal sekolah ini, pengikutnya membuat sedikit kemajuan dalam meyakinkan orang lain. Para pendukung perspektif Chicago maju melawan Intel yang kuat gelombang ceramah ini dan sejarah. Namun pengalaman ekonomi tahun 1970-an menimbulkan keraguan validitas beberapa aspek ortodoksi ekonomi baru, pasang surut dan berbalik, menempatkan penganut pandangan Chicago di garis depan gelombang baru gagasan intelektual, dengan banyak ekonomi muda mengikuti jejak mereka. Selanjutnya, prinsip utama sekolah Chicago. Yang pertama yaitu mengoptimalkan perilaku. Selanjutnya, harga dan upah yang diamati secara umum cenderung merupakan perkiraan yang baik persaingan jangka panjang mereka. Nah, selanjutnya orientasi matematika. Selanjutnya, penolakan Keynesianisme. Selanjutnya, pemerintah terbatas. Selanjutnya, siapa yang mendapat manfaat dari sekolah Chicago, yaitu prinsip sekolah Chicago bagaimanapun memotong dua cara. Misalnya mereka perangkut tindakan pemerintah, seperti memberikan pinjaman bagi perusahaan yang bangkrut atau memberlakukan kuota impor atas barang luar negeri. Demikian pula, mereka menentang penghalang buatan seperti lisensi yang tidak perlu yang meningkatkan remunerasi di beberapa pekerjaan sehingga menyulitkan praktisi baru untuk masuk. Di sisi lain, kelompok dan individu yang bergantung pada pemerintah untuk subsidi, ketenagakerjaan, regulasi, atau undang-undang khusus akan dirugikan oleh politik penerimaan kebijakan sekolah Chicago. Nah, misalnya kepentingan pertanian dan menganjurkan dukungan dan subsidi harga pemerintah menentang perspektif Chicago. Serikat pekerja atau kelompok profesional yang mewakili pegawai pemerintah juga menyuarakan ketidaksenangan mereka dengan gaya ekonomi Chicago. Pejabat pemerintah yang memperoleh pekerjaan pribadi dan pendapatan dari peraturan pemerintah kegiatan ekonomi juga menolak gagasan ini. Kamaran Maharani ingin melanjutkan penjelasan dari Muhtarul Hanafi. Bagaimana sekolah Chicago valid, berguna atau benar pada waktunya. Revolusi Keynesian cenderung mengedepankan kemajuan ekonomi mikrotahan. Banyak sarjana terbaik dalam profesi mengarahkan perhatian mereka memperluas sistem gagasan Keynesian, termasuk yang begitu menonjol yaitu ahli mikroekonomi seperti John Robinson dan John R. Hicks. Sekolah Chicago dia merasakan memelihara dan memperkuat tradisi marginalis di saat itu popularitasnya berkurang. Ini membantu melestarikan warisan panjang klasik neo-ekonomi klasik, sedangkan
Sedangkan revolusi Keynesian mendominasi intelektual tempat kejadian. Ini tidak berarti bahwa revolusi Keynesian telah berakhir. Tapi memang begitu untuk menunjukkan para ekonom sekali lagi beralih ke mikroekonomi. Lalu, prinsip sekolah Chicago yang mana? Kontribusi abadi. Karena vintage baru-baru ini, beberapa ide terkait dengan yang baru sekolah klasik mungkin terlalu dini untuk menilai mana, jika ada, akan bertahan lama kontribusi untuk ekonomi. Misalnya, monetarisme kehilangan banyak dukungan selama 1980-an dan 1990-an. Namun, cukuplah untuk mengatakan bahwa klasik baru ide-ide setelah menembus jauh ke dalam kurikulum Universitas Amerika Serikat. Lalu Milton Friedman 1912 sampai 2006. Milton Friedman lahir pada tahun 1912 di Brooklyn, New York. Dia menyelesaikan pekerjaan sarjananya di Universitas Rutgers, menerima gelar sarjana di Universitas Chicago dan Universitas Columbia. Friedman bergabung dengan fakultas di Chicago dan tetap di sana sampai pensiun pada tahun 1977. Setelah meninggalkan Chicago, dia menjabat sebagai rekan senior di Hoover Institution di Universitas Stanford. Dia sebagai Presiden Asosiasi Ekonomi Amerika pada tahun 1967 dan memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1976. Dia menjabat sebagai kolumnis untuk Newsweek, menulis buku-buku populer, berpartisipasi dalam sebuah serial televisi pendidikan, dan menyampaikan pidato ke banyak kelompok. Fungsi konsumsi. Pada tahun 1957, Friedman menerbitkan A Theory of the Consumption Function. Menurut Friedman, konsumsi rumah tangga ditentukan permanen pendapatan daripada pendapatan saat ini, di mana pendapatan permanen didefinisikan sebagai rata-rata pendapatan usia yang diharapkan orang untuk menerima selama periode tahun. Orang-orang berusaha mempertahankan standar hidup yang cukup stabil dari satu tahun ke tahun berikutnya, dan perubahan pendapatan yang dianggap sementara atau sementara juga tidak akan terjadi sangat meningkatkan atau menurunkan konsumsi masyarakat saat ini. Dinyatakan secara berbeda, kontraasumsi tidak menanggapi setiap perubahan pendapatan yang disebabkan oleh perubahan investasi belanja pemerintah, atau itu hanya menanggapi perubahan pendapatan orang itu pandangan untuk menjadi permanen dan tahan lama. Teori moneter. Pada tahun 1963, Friedman dan Anna menerbitkan A Monetary History of the United States 1867 sampai 1960, di mana mereka mempresentasikan temuan empiris mereka yang menghubungkan pertumbuhan persediaan uang dan tingkat inflasi. Friedman menganggap ini terjadi bukunya yang paling penting. Friedman mengatakan jumlah uang yang diminta bervariasi secara langsung dengan pendapatan real permanen dan tingkat harga, berbanding terbalik dengan tarif yang diharapkan inflasi, dan tidak signifikan dengan perubahan tingkat bunga. Menurut Friedman, adanya permintaan karena uang relatif stabil dalam jangka pendek. Sistem Federal Reserve mengontrol suplai uang. Peningkatan suplai uang akan meninggalkan orang memegang saldo kas melebihi jumlah yang mereka inginkan. Liberalisme ekonomi. Friedman menggambarkan dirinya sebagai seorang liberal abad ke-9, abad ke-19. Dia merujuk dari tentu saja dengan liberalisme ekonomi yang kita kaitkan dengan para ekonom klasik yang menekankan kebebasan ekonomi. Selama bertahun-tahun dia menganjurkan serangkaian reformasi yang akan mengurangi ketergantungan pada pemerintah dan lebih bergantung pada pasar. Sistem pasar tidak hanya melindungi kebebasan ekonomi tetapi juga kebebasan politik. Siti Kamelia ingin melanjutkan penjelasan dari Faiz. Robert Emerson Lucas Jr. Robert Emerson Lucas Jr. ini lahir pada tanggal 15 September 1973 di Yakima, Washington. Dan Robert ini juga memperoleh gelar BA dan PH derajat di Universitas Chicago.
Lukas ini menghabiskan 11 tahun pertama karirnya di Carnegie Mellon dan kemudian pada tahun 74 kembali ke Chicago, dan pada tahun 95 beliau dianugerahi penghargaan Nobel di bidang ekonomi atas kontribusinya pada ekonomi makro. Harapan rasional. Lukas ini melampaui analisis Friedman dan mengatakan bahwa ekoagenomik membentuk ekspektasi rasional tentang hasil stabilitas saat ini di masa depan. Nah, Lukas mengatakan bahwa pelaku pasar merefleksikan kesalahan, penggunaan, dan proses masa lalu mereka semua informasi yang tersedia, dan berhasil menghilangkan keteraturan dalam kesalahan dan prediksi perubahan tingkat harga di masa depan. Karena orang-orang itu paham gitu fiskal ekspansif dan kebijakan moneter menghasilkan inflasi, maka mereka segera menyesuaikan inflasi mereka ekspektasi untuk orang ke atas ketika pemerintah melakukan kebijakan. Gary Stanley Baker lahir pada 2 Desember 1930 dan meninggal 3 Mei 2014. Baker lulus sarjana dan memiliki pekerjaan di Princeton dan menerima gelar doktor di University Chicago. Antara tahun 57 dan 69 dia menerima profesor di Universitas Columbia. Pada tahun 70 dia bergabung dengan fakultas di Chicago, di mana dia saat ini adalah profesor ekonomi dan sosiologi. Dia adalah presiden American Economic Association pada tahun 1986. Dalam pertengahan tahun 80-an, dia mulai memberikan kontribusi kolom untuk Business Week yang telah meningkatkan eksposurnya ke publik yang lebih luas. Pada tahun 92, Baker dianugerahi penghargaan Nobel di bidang ekonomi. Diskriminasi. Pada tahun 1957, Baker menerbitkan The Economic of Discrimination, yang merupakan revisi versi disertasi doktor tahun 1955. Pada pertengahan 1970-an, model Baker Discrimination, meskipun masih kontroversial, mendapat diskusi yang menonjol di sebagian besar buku teks utama tentang ekonomi tenaga kerja. Baker memandang diskriminasi sebagai preferensi atau selera yang untuknya diskriminator bersedia membayar. Teori Baker oleh karena itu konsisten dengan pandangan klasik yang lebih luas. Dalam jangka panjang, sistem pasar kompetitif akan membebankan biaya pada diskriminator, yang akan mengurangi jumlah diskriminasi baik berdasarkan jenis kelamin, ras, atau preferensi agama. Peran pemerintah dalam mempercepat proses ini haruslah melawan tekanan oleh kelompok kepentingan untuk memblokir pilihan pekerjaan bebas. Baker berpendapat bahwa konsumsi membutuhkan waktu dan waktu itu langka, memiliki nilai. Waktu yang digunakan untuk mengonsumsi barang tidak tersedia untuk penggunaan alternatif, misalnya untuk mendapatkan penghasilan. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.